paling banyak ilegal itu dari sektor apa saja, Bang? Nah, ini pertanyaan ini cukup bagus ini teman-teman, cukup sebenarnya sih ada juga sih, pernah juga ada yang bertanya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog, vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Dan juga saya ingin menyapa kembali untuk seluruh warga negara Malaysia, warga negara Indonesia, warga negara Brunei Darussalam, Singapura, dan juga tak lupa saya ingin menyapa kembali untuk teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia, TKI Johor Bahru, TKI Malaka, TKI Negeri Sembilan, TKI Selangor, TKI Kuala Lumpur, TKI Negeri Sembilan, TKI Pahang, TKI Kelantan, Terengganu, TKI Penang, TKI Sarawak, dan juga TKI Kuching. Apa nih Bang yang mau dibahas ini? Oh ya, ini ada pertanyaan juga nih dari teman-teman kita. Mungkin ini teman-teman kita ini mungkin dia mau bekerja ke Malaysia mungkin ya kan, ataupun dia mencari, maksudnya mencari apa ya, mencari prospek lah, dia ini mungkin mau mencari pekerjaan apa yang cocok gitu yang di Malaysia. Dan ini pertanyaannya ini cukup unik ya kan, Bang katanya, salam katanya kan, Bang mau tanya itu yang ilegal tuh banyak pekerjaan dari sektor apa Bang yang banyak ilegal di Malaysia? Nah ini kan oke lah ini kita sedikit kita bahas ya kan, ini apa yang saya sampaikan ini sesuai yang ada di lapangan dan juga sesuai yang saya jumpai di luar-luaran sana teman-teman. Ini sebagai ini saja ya, ataupun teman-teman ada pengalaman lain ya kan, ataupun ada kisah-kisah lain seputar TKI yang bekerja di mana yang paling banyak, itu silakan komentar di kolom komentar ya. Nah ini kembali ke pertanyaan tadi ya, Bang itu yang paling banyak ilegal itu dari sektor apa saja Bang? Nah ini pertanyaan ini cukup bagus ini teman-teman, cukup sebenarnya sih ada juga sih, pernah juga ada yang bertanya seperti itu, yang ilegal itu banyak pekerjaan apa saja. Nah ini teman-teman, untuk sektor yang paling banyak itu untuk TKI ilegal ataupun yang calo abal-abal memasukkan pekerja itu, yang pertama itu di sektor bangunan atau konstruksi teman-teman ya. Kok gitu Bang? Nah untuk pekerjaan sektor konstruksi atau bangunan ini teman-teman ya, misalnya nih bangun satu apartemen itu kan misalnya 30 lantai, itu kan membutuhkan pekerja ratusan orang hingga ribuan orang teman-teman, coba dibayangkan. Dan yang paling banyak itu dari ilegal itu dari sektor kerja konstruksi, karena kan mencari pekerjaan untuk di kerjaan yang berat, yang kasar seperti itu kan sangat, maksudnya untuk ini sangat jarang gitu ya kan. Tapi kalau untuk ilegalnya banyak di sana, di antara 100 orang ataupun 1000 orang itu yang resmi paling bisa dihitung dengan jari, ataupun paling berapa puluh orang saja gitu yang resmi kan teman-teman ya. Itu yang pertama ya, sektor konstruksi itu yang banyak ilegal. Terus yang kedua itu daerah kelapa sawit ya, ladang sawit. Nah untuk yang ilegal di ladang sawit itu juga banyak juga, tapi sekarang sudah banyak berkurang karena kan majikannya atau toke-tokenya dari sawit sekarang sudah banyak menolak untuk yang TKI ilegal ya kan, kecuali yang ladang-ladang sawitnya kecil-kecil lah gitu, pribadi mungkin ada banyak juga dia memakai untuk pekerja ilegal ya. Terus yang ketiga itu yang banyak ilegal itu dari sektor PRT, karena PRT ini kan banyak dia mensuplai pekerja itu dari Indonesia itu melalui calo-calo TKI abal-abal, itu jelas ya. Dan kenapa yang kemarin banyak itu terjadi karena kasusnya PRT, karena kan yang dari kampung, dari pun yang tinggal di pelosok-pelosok Indonesia itu kan kurang mengerti kan, kurang paham mengenai sistem kerja, cara dokumen kerja di Malaysia itu seperti apa, mereka kan masih belum tahu, masih awam gitu ya kan. Dan juga saya sarankan bagi teman-teman semua yang saat ini menonton video ini ya, sebarkan ataupun share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kita yang ada tinggal di Indonesia ataupun yang di kampung-kampung ya kan. Pahami betul penyalur agensi yang menawarkan pekerjaan ke Malaysia. Dan juga untuk membuktikan itu sebenarnya calo resmi atau bukan, silakan teman-teman cek di BP2MI atau sipermit.id, jelas ya. Kenyang. Saya ulang kembali ya.
Untuk mengecek PJTKI resmi ataupun penyalur resmi di Indonesia itu silakan cek di BP2MI atau di sipermit.id, jelas ya. Ya mohon maaf mungkin suaranya agak kecil ya kan, karena kan emang sih saya pakai handsfree ini kan memang agak kecil ya. Oke, kembali ke permasalahan tadi ya, itulah ada beberapa sektor yang paling banyak itu TKI ilegalnya. Itu pertama di bangunan, konstruksi ya. Yang kedua di sawit, ya kan, ladang sawit. Yang ketiga itu bagian PRT. Dan yang keempat itu yang banyak ilegal juga itu dari cleaner, restoran, apalagi. Ya pokoknya cleaner itu kan melengkapi lah kebersihan, ada yang kebersihan jalan raya, kebersihan apartemen ya kan, pembersihan rumah, jelas ya. Dan juga restoran itu semakin banyak juga, karena kan mereka kan sistem passingan ya kan, banyak itu. Kalau untuk sistem untuk restoran itu yang ilegal tuh banyak, karena kan mereka rata-rata pakai visa pelancong. Kok abang tahu semua visa pelancong? Ya karena memang ada banyak calonnya itu di Batam itu teman-teman ya. Untuk pekerja restoran itu silakan teman-teman kunjungi di lowongan kerja Malaysia di Facebook itu udah pengikutnya itu sudah banyak, itu di grup itu hampir puluhan ribu teman-teman ya. Ada saja dia memposting lowongan kerja ke Malaysia, ke Singapura itu. Silakan teman-teman berkunjung di sana ya. Bang, abang nggak takut apa membahas masalahnya? Ya karena kan kenyataannya seperti itu. Video ini saya buat karena untuk mengedukasi ataupun memberitahu teman-teman semua ya kan, agar jangan bekerja secara ilegal, non prosedural, tanpa dokumen ke negara Malaysia, Singapura dan juga Brunei Darussalam, jelas ya. Bang, kalau kami bekerja pakai visa pelancong apakah aman? Ya aman. Tapi sempat nanti ada pemeriksaan, polis jabatan imigrasi Malaysia datang ke tempat teman-teman kerja, misalnya di restoran, pihak polis ataupun imigrasi mengecek restoran tersebut, mengecek kilang tersebut, dan teman-teman ini dapat di sana walaupun pas lawatan sosial ya, permitnya masih hidup, permit pelancongnya, otomatis kalian akan didenda ataupun disaman, jelas ya, karena melanggar pasal 1959 dalam kurung 63 penggunaan pas lawatan sosial ya kan. Oke ya, mungkin itu saja ya. Semoga yang komentar di kolom komentar saya itu semoga bisa di-share ataupun dijelaskan ke teman-teman yang ada di kampung ya, jelas ya. Dan juga tak lupa saya ingin menyapa untuk teman-teman TKI yang ada di Taiwan, TKI Hong Kong, TKI Brunei Darussalam, TKI Singapura, TKI Jeddah, TKI Mekah, TKI Korea, TKI Polandia, TKI Australia, dan juga TKI seluruh dunia lainnya. Sekali lagi saya mengingatkan, tonton video sampai full biar teman-teman mengerti dan paham mengenai masalah TKI, masalah bekerja ke luar negeri, jelas ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi karena durasi saya cuma 8 menit, nggak panjang-panjang amat, dan juga teman-teman semua tidak bosan menonton video ini terlalu lama. Jangan lupa kembali dibantu untuk subscribe, like, and comment di bawah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.